Orang yang hidupnya itu hanya berhasil urusan-urusan dunia saja, maka harganya di hadapan Allah tidak lebih mulia dari apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Mubazir yang paling mubazir itu adalah buang-buang waktu. Kalau joget nyawer penyanyi nggak apa-apa, dapat pahala. Ya, asal niatnya lillahi ta'ala nggak apa-apa. Nyawer penyanyi, joget-joget, nyanyi disawer, dapat pahala. Aneh, ustadz nggak disawer, penyanyi disawer. Hanya sabba alayya rizqa sabba tarahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu ay la yumkinu ayuqawama bisyai'in li'azimi qadri li'annaka tatawassalu bihi izas tazalta bihaqqillahi ta'ala fihi ila mulkin kabirin fil akhirati wa syarakin azimin kasirin la yafna. Wa ma adapun perkara asola yang hasil apa ma laka kepadamu minhu dari umurmu, apapun yang kita hasilkan dari umur yang Allah berikan yang berbentuk duniawi. Apa kita udah sukses bikin rumah bagus misalnya, sukses beli mobil bagus, sukses beli tanah luas ya. Wa ma hasalalaka minhu laki mata adalah laki mata tidak ada harganya lauk padama. Jadi kalau hidup kita itu hasilnya cuma dunia, itu tidak ada harganya. Pepatah mengatakan orang yang hanya berhasil masalah dunia ya, itu harganya tidak lebih mahal dari apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Apa? Orang yang hidupnya itu hanya berhasil urusan-urusan dunia saja, maka harganya di hadapan Allah tidak lebih mulia dari apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Makanya di sini dikatakan wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Apapun yang kau hasilkan dari umurmu itu tidak ada harganya sama sekali. Ay la yumkinu, jelasnya tidak memungkinkan. Ayu qawama panda diimbangi apa ma bisyai'in dengan sesuatu li'azimin yang lebih mulia, yang lebih agung. Qadrihi pangkatnya ma. Lianaka karena sesungguhnya kamu tatawassalu tak kalanya sampai kamu bi dengan sebab ma iza stazalta maka tak kalah sibuk kamu bihaqillahi ta'ala dengan hak Allah Ta'ala atau hak-haknya waktu tadi ya. Jadi seseorang yang diberi oleh Allah waktu
kemudian dia sukses urusan dunia saja, akhiratnya tidak punya prestasi sama sekali, maka kesuksesannya itu tidak ada harganya sama sekali jika dibanding dengan orang yang memenuhi hak-haknya waktu atau sibuk di dalam memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi, di dalam umurnya, ila mulkin, kepada kerajaan kabirin yang besar, fil akhirati, di dalam kampung akhirat. Jadi besok kalau kita sampai ke akhirat dan menjadi orang yang beruntung, berprestasi urusan-urusan akhiratnya, masuk ke kampung akhirat, Allah berikan sebuah mulkin kabirin, sebuah kerajaan yang sangat besar, fil akhirati. Jadi besok jadi raja di akhirat, jadi raja di kerajaannya sendiri. Wasyarafin, dan kemuliaan azimin yang agung, kasirin yang banyak, la yafna, yang tidak akan pernah rusak. Jadi orang yang sukses bab akhiratnya, kalau bisa dunia akhirat, ya hebat itu. Dunia sukses, urusan dunianya sukses, urusan akhiratnya sukses. Hidup kaya raya, mati masuk surga, nggak apa-apa, bagus. Jangan hidup kaya raya, mati masuk neraka. Jadi kalau bisa hidup kaya raya, mati masuk surga, walaupun telat ya. Jadi orang kaya itu telat 500 tahun masuk surganya kalau sama-sama soleh dengan orang miskin. Jadi orang miskin udah 500 tahun di surga, orang kaya baru nyusul. Itu kalau sama-sama soleh, sama-sama baik. Jadi keberhasilan kita di dunia ini, ya, ibaratnya Bekasi ini bisa kita beli. Ya. Bekasi ini punya kita semua. Kita punya ribuan kontrakan, punya ratusan ruko misalnya. Bekasi Timur ini loh punya kita semua. Itu dibanding dengan memenuhi hak-haknya Allah dalam waktu yang diberikan Allah, itu tidak ada apa-apanya. Rasulullah mengatakan, siapa orangnya yang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Bukan Bekasi Timur, dunia dan seisinya. Plus seisinya ya plus gedung-gedungnya, plus mobilnya, plus pabriknya semua. Itu kalah dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya, gimana tuh pahalanya tuh. Nah, besok itu Allah bayar cash di akhirat. Diberikan oleh Allah sebuah mulkun kabirun, sebuah kerajaan yang besar. Waliza azumat mura'atu salafis salih radhiyallahu anhum li anfasihim. Maka oleh karena yang demikian taklil, mura'atu salafis salih, apa olehnya menjaga siapa ulama salaf, ulama kuno yang soleh-soleh radhiyallahu anhum, liamfasim, kepada nafasnya. Karena begitu hebatnya besok akhirat itu, para ulama-ulama yang soleh itu bukan hanya menjaga waktunya, tapi setiap nafasnya dijaga. Ya, diisi dengan zikrullah. Makanya kemarin udah kita bahas Allah, tariknya Allah, masuknya Allah. Kalau banyak orang gak usah berbunyi, ya. Misalnya sedang dagang, sedang ngobrol sama orang, ngobrol tapi zikirnya jalan terus, Allah. Itu adalah amalnya ulama salafus saleh.
Jadi bukannya harinya dijaga, nafasnya itu dijaga. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensinya lupa ini berbahaya. Jadi satu nafas itu besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu nafas itu. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Dah jelas dalilnya, sering kita baca. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dah jelas itu, baca tiap hari. Ya, itu dalilnya bahwa satu nafas yang kita pakai di dunia ini besok akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nafas itu. Apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi bertahun-tahun. Satu nafas besok jadi masalah di akhirat kalau tidak kita pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita usahakan itu. Zikir Allah. Diam dah Allah. Latihan sampai otomatis kayak jam. Nah, latihan dulu. Walihazatihim wa badaru ila iktinami sa'atihim. Dan beberapa pekertinya salafus saleh dijaga betul ya. Di ulama-ulama yang kuno, ulama-ulama yang saleh itu nafasnya dijaga, budi pekertinya dijaga, jalannya dijaga, melihatnya dijaga, omongannya dijaga ya. Makanya ada pepatah mengatakan mikir dulu baru omong, jangan mikir setelah omong ya. Pikirkan dulu baru ngomong, jangan setelah ngomong baru mikir. Banyak orang yang menyesal setelah omong karena baru dipikirkannya setelah ngomong. Sebelum ngomong pikir dulu, ini omongan saya ini benar nggak nih? Pas nggak nih? Jadi masalah nggak nih? Baru ngomong. Jangan udah ngomong panjang lebar kemudian baru mikir, ya kenapa tadi aku kok ngomong begitu ya. Walihazatihim wa badaru ila iktinami, dan pada bersegera kepada melakukan mengambil keuntungan ya. Jadi berlomba-lomba dengan waktu mengambil keuntungan akhirat. Tidak ada waktu nganggur. Duduk baca sholawat, zikir ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Capek ganti Allah, 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 Allah. Capek lagi ganti baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apalnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Capek ganti lagi yang lain. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Capek ganti takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ganti tahlil, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah itu hurufnya 24. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 12. Jadi 24 huruf. Sehari semalam itu 24 jam. Satu huruf itu melebur 1 jam perbuatan maksiat. Berarti baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berarti sehari semalam dosa sudah diampuni oleh Allah. Yang lainnya keuntungan besok untuk akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang lebih bagus diwiridkan. Sendiri aja,
mau nganggur, capek ganti sholawat, capek lagi ganti doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus. Capek lagi ganti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Capek ganti doanya Nabi Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi jangan pergunakan waktunya itu untuk lupa kepada Allah per nafas. Awqatihim, dan beberapa waktunya salafus saleh tadi. Walam yudayyu, dan tidak menyia-nyiakan, ya, siapa salafus saleh tadi, a'marum, kepada beberapa umurnya, fil bitalati, dalam nganggur, ya, wa taksiri, dan berpoya-poya dengan waktu, ya. Mubazir, yang paling mubazir itu adalah buang-buang waktu. Kalau joget nyawer penyanyi nggak apa-apa, dapat pahala, ya. Asal niatnya lillahi ta'ala nggak apa-apa. Nyawer penyanyi, joget-joget, nyanyi disawer, dapat pahala. Aneh, ustadz nggak disawer, penyanyi disawer, hanya. Tapi dapat pahala, dermawan. Itu tidak termasuk mubazir yang luar biasa. Mubazir yang luar biasa itu adalah buang-buang waktu. The time, the capital. Waktu itu adalah modal dasar hidup. Gak ada waktu, gak ada hidup. Sehingga orang yang di dalam kubur itu, kalau dia punya kekayaan 1 triliun di dunia yang belum diwarisi anak-anaknya, dia mau tukar itu kekayaan dengan 1 jam untuk hidup kembali. Bayangkan itu, 1 triliun 1 jam. Kalau bisa, tapi nggak bisa, Abang. Karena aturan Allah nggak bisa dirubah-rubah, ya. Dan tidak bisa dicampur aduk. Jadi mubazir atau berpoya-poya, yang termasuk mubazir itu adalah membuang-buang waktu. Wa taksiri walam yaqna'u, dan tidak pada menerima siapa salafus saleh min anfusihim, dari beberapa nafsunya. Dia nggak mau kalah dengan nafsunya, ya. Kita kan rata-rata kalah dengan nafsu. Mau tahajud malam, kata nafsu, nggak usah tahajud, besok aja. Nggak jadi tahajud. Kalau salafus saleh nggak mau kalah dengan nafsunya. Dia harus menang dengan nafsu. Setiap saat dia harus menang. Limaulahum, kepada Tuhannya salafus saleh. Illa bijidi, kecuali dengan bersemangat. Watasmiri, dan habis-habisan. Jadi kalau menuju Allah tadi, akhirat tadi, bil jiddi wa tasmir, bersemangat dan habis-habisan. Itu akhirat. Wa fil hadisi ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yazkurullah ta'ala fiha illa kanat alaihi asaratan wa danamatan wa yuqalu innal 'abda yaumal qiyamah tu'aradu alaihi sa'atuhu fil yaumi wa laili. Nah, kata Nabi dalam sebuah hadis,
Ma min sa'atin, tidak ada adapun waktu sesaat. Ta'ti datang apa waktu alal abdi atas hamba, la yazkurullah yang tidak berzikir siapa abdu Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fiha dalam waktu tadi. Ila kanat kecuali ada apa waktu alai atasnya abdi hasratan menjadi bala. Ya. Jadi waktu yang kita tidak pakai untuk berzikir kepada Allah, besok pada hari kiamat waktu itu akan datang kepada kita menjadi bala. Wa nadamatan dan penyesalan. Jadi waktu itu berbentuk dia. Karena waktu itu makhluk. Gimana bentuk waktu kita ya? Bentuknya sama dengan kita, bentuknya. Besok dia akan datang pada kita. Kalau waktu yang kita pakai di dunia, yang kita lalui di dunia ini, lupa berzikir kepada Allah, maka waktu itu akan datang pada hari kiamat kepada kita menjadi bala dan menjadi bahan penyesalan kita yang abadi. Hanya hati-hati menggunakan waktu itu. Al-waktu kasyaif. Waktu itu ibarat pedang yang sangat tajam. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan dilukai oleh waktu. Wa yuqalu dan dikatakan, innal abda sungguhnya hamba yaumal kiamati dalam hari kiamat tu'radu adalah ditampakkan hamba saatu apa waktunya hamba fi yaumi dalam sehari walailati dan semalam wayara maka melihat budang tadi naiman apa nikmat walazatan dan kelazatan jazaan sebagai pembalasan lima kepada perkara karena yang ada hamba audaahu yang menyempatkan siapa hambahu kepada ma fitil kal khazainati di dalam beberapa gudang tadi minal a'mali sholihati dari beberapa amal solehnya hamba. Nah, jadi kata Nabi begitu. Jadi waktu itu besok di akhirat akan mengunjungi orang yang memakainya. Kalau waktu itu dipakai tidak ingat kepada Allah, ya. Makanya kalau kita ngomong itu minimal 10 ucapan itu diselingi dengan Allah. 10 kata itu diselingi dengan Allah. Misalnya ya, kita bertanya misalnya, kemana ke pasar beli bawang? Masya Allah, bawangnya mahal. Jadi setiap 10 kalimat itu harus ada kata Allahnya. Maka kalimat yang tadi itu terbawa di dalam urutan zikrullah. Jangan tidak ada Allahnya sama sekali. Semalam ngobrol tidak ada Allahnya. Wah, itu bahaya itu. Selingi dengan Allah. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada sepeda motor lewat kencang, masya Allah. Sedang enak ngobrol, ini kesempatan, masya Allah. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai 10 kalimat tidak diselingi dengan kalimat Allah. Nah, itu belajar dihitung, kalau ngomong dihitung. Ya, ngomong 10 kalimat selingi dengan Allah. Kalau diselingi dengan Allah secara zahir, kedengar orang kok kelihatannya gimana, nggak biasa dalam hati, diam dulu. Setelah 10 kalimat diam dulu, Allah baru teruskan. Nah, jangan ngobrol aja berjam-jam tapi tidak ada kalimat Allahnya. Itu besok waktu yang kita pakai yang seperti itu akan datang pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan menjadi bala dan akan memberatkan dan menjadi bahan penyesalan bagi si hamba tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya. Kalau nggak dapat hidayah nggak bisa. Ilmu tanpa hidayah percuma. Ilmu banyak,
semua tahu, ini tahu itu tahu, tapi tidak ada hidayah, ilmunya nggak kepakai. Hidayah penting. Penting mana hidayah dengan ilmu? Bahkan hewan yang tidak ada akal, tapi kalau dapat hidayah dari Allah ada gunanya. Contohnya apa? Lebah. Lebah itu dapat hidayah dari Allah. Diberi hidayah kalau bikin tempat tinggal di atas pohon, di hutan. Kalau makan sari-sari buahan. Dan kalau lebah itu mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya apa? Yang bermanfaat, madu. Tuh, lebah bisa seperti itu karena mendapat hidayah dari Allah. Padahal lebah nggak ada akalnya. Ya. Kita yang udah punya ilmu, udah tahu ini halal, ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kitabnya, tahu. Tapi tidak kita lakukan, malah kita khianati ilmu kita itu. Kita kalah dengan hewan yang nggak ada otaknya seperti lebah tadi. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin.